Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Saudara-saudara, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu muka. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara, tentang kedudukan manusia di mata Allah itu sangat mulia sekali. Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami muliakan anak-anak cucu Adam. Kenapa manusia itu begitu dimuliakan? Karena dia adalah wakil Allah di muka bumi ini. Wakil Allah di dalam Al-Quran itu dikatakan wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, yaitu Allah menyampaikan sesuatu maksud kepada para malaikat, ini ja'ilun, sesungguhnya kami hendak menjadikan khalifatun fil ardi, menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah itu artinya apa? Khalifah itu maknanya, kalau arti bahasanya itu biasanya pengganti ya, pengganti atau pemimpin, atau kalau sekarang ya presiden. Jadi manusia itu sebagai presidennya di bumi. Presidennya siapa? Presiden terhadap segala makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Misalnya Allah menjadikan apapun itu adalah untuk kepentingan manusia. Pohon, binatang, semuanya tunduk kepada kepentingan manusia. Itu makna khalifah. Kemudian supaya manusia ini dapat menjadi khalifah yang sempurna, yang paripurna, maka Allah membekali panca indera. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afida. Dan dia memberikan kepadamu itu as-sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afida, akal, hati nurani, kesadaran. Jadi di sini saudara, ada perbedaan antara makhluk Allah yang bernama manusia sebagai makhluk yang paling mulia ini dengan makhluk ciptaan yang lain. Kalau makhluk ciptaan lain itu sama-sama memiliki as-sam'a, pendengaran. Tapi pendengaran itu beda dengan manusia. Kalau manusia itu mendengar, melihat, itu disertai dengan kesadaran, disertai dengan akal budi, disertai dengan hati nurani. Tapi kalau makhluk yang lain itu tidak. Jadi kalau manusia itu misalnya melihat, memperhatikan air terjun begitu ya, itu air terjun itu kalau dilihat manusia yang memiliki keahlian itu bisa berubah menjadi tenaga listrik. Tapi kalau makhluk Allah selain manusia melihat itu ya enggak, seperti enggak melihat. Mendengar pun seperti tidak mendengar. Ketika dipanggil pun seperti tidak dipanggil. Lah, tetapi manusia ini dibekali oleh Allah dengan panca indera ini, yang dengan panca indera ini manusia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian kata al-afidah itu kalau bahasa yang sering kita dengar itu bahasa fuad. Fuad itu nama orang. Fuad itu artinya orang yang berbudi, orang yang berakal, orang yang memiliki hati nurani. Nah, sehingga dengan akal, budi, serta alat panca indera yang lain ini, benar-benar manusia ini menjadi khalifah, sebagai khalifah atau sebagai makhluk Allah yang paling baik dari segala sisi yang diciptakan oleh Allah. Kemudian di dalam surat yang lain Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di sini pakai kata qad.
qad itu sungguh, artinya penekanan, penegasan. Sungguh kami menciptakan manusia ini dalam bentuk yang paling baik. Nah, kata ahsanu itu superlatif. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada most itu ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu menggunakan kata af'alu, wazan af'alu atau ahsanu. Itu maknanya itu yang paling baik. Yang paling baik itu tentu dibandingkan dengan makhluk yang lain, termasuk malaikat sekalipun. Jadi manusia ini memiliki kedudukan yang sangat mulia. Kemudian dari sisi bentuk misalnya, coba kita bandingkan dengan makhluk yang lain. Manusia itu satu-satunya makhluk yang kita lihat di muka bumi ini yang bisa berjalan tegak. Kalau makan pakai tangan. Sedangkan makhluk yang lain itu kalau makan pakai mulut. Coba begini, kalau coba kita nggak punya tangan, nggak makan di meja pakai mulut gini. Betapa rendahnya derajat manusia. Pakai mulut, kemudian mulut berlepotan dengan apa? Dengan bekas makanan. Itu seperti apa bentuknya manusia? Tapi manusia oleh Allah tidak begitu. Kemudian berikutnya saudara-saudara, untuk apa? Untuk supaya manusia itu tetap mulia, itu Allah itu menundukkan semua apa yang ada di laut dan juga semua apa yang ada di langit dan di bumi. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra. Allah menundukkan lautan. Litajriyal fulku fihi bi amri, supaya kapal-kapal yang kamu miliki ini bisa berjalan dengan izinnya. Tanpa izin Allah kita nggak bisa melayarkan kapal yang kita miliki. Kenapa? Karena bisa jadi laut itu tidak terkendali. Tapi oleh Allah sengaja laut itu dibuat terkendali untuk manusia. Tidak sakar PDW, misalnya ombaknya itu setinggi rumah sakar PDW itu enggak. Anginnya itu ribut sakar PDW itu enggak, tetapi benar-benar ditundukkan oleh Allah untuk siapa? Untuk kepentingan manusia. Kemudian para saudara-saudara yang berbahagia. Kemudian Allah juga menunjuk wasakhkhara lakum ma fis samawati wal ardh. Allah juga menundukkan semua apa yang ada di langit dan di bumi. Jami'an minhu, semuanya untuk manusia, untuk kamu. Jadi kata alif lam itu seperti alhamdulillah, itu ada alif lam. Itu maknanya itu bisa maknanya itu segala atau semuanya. Di sini menggunakan kata alif lam as-samawat terus wal ardi. Itu artinya semua yang ada di langit dan di bumi itu ditundukkan oleh Allah untuk kepentingan manusia demi apa? Demi supaya manusia ini benar-benar bisa menjalankan fungsinya sebagai makhluk yang paling bagus di jagat alam raya ini. Nah, terakhir supaya manusia ini bisa menjadi makhluk yang paling baik, itu harus mengikuti aturan-aturan atau manual book yang dibuat oleh Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian saudara-saudara, sebagai bukti bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Allah yang paling baik, semua makhluk ciptaan Allah yang ada di bumi ini tunduk kepada manusia. Wedus, kucing, kambing semuanya tunduk untuk kepentingan manusia, termasuk pohon-pohon. Kiranya demikian pertemuan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.